Sekarang kita akan membahas mengenai cara pengambilan data. Salah satu komponen yang penting dalam penelitian adalah proses penelitian dalam pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data penelitian tidak boleh dilakukan sembarangan. Kesalahan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data akan membuat proses analisis menjadi sulit. Selain itu, hasil dan kesimpulan yang akan didapat pun bisa menjadi rancu apabila pengumpulan data dilakukan dengan tidak benar. Masing-masing penelitian memiliki proses pengumpulan data yang berbeda, tergantung dari jenis penelitian yang hendak dibuat oleh peneliti. Pengumpulan data kualitatif misalnya, pasti akan berbeda dengan pengumpulan data kuantitatif. Pengumpulan data statistik juga tidak bisa disamakan dengan pengumpulan data analisis. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan. Dugaan tersebut disebut dengan hipotesis. Untuk membuktikan hipotesis secara empiris, seorang peneliti membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih mendalam. Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian, kita seringkali mendengar istilah metode pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Meskipun saling berhubungan, namun dua istilah ini memiliki arti yang berbeda. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen pengumpulan data dapat berupa checklist, kuesioner, pedoman, wawancara, hingga kamera untuk foto atau untuk merekam gambar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara pengambilan data yang terdiri dari cara wawancara, cara observasi, cara angkat atau kuesioner, dan cara studi dokumen. Yang pertama adalah cara pengambilan data dengan wawancara. Metode ini mengambil data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden. Caranya dengan bercakap-cakap secara tatap muka atau menggunakan media komunikasi. Keuntungan utama wawancara adalah kemampuan adaptasinya. Wawancara yang terampil dapat menindaklanjuti pemikiran, membuktikan jawaban, dan mengintervensi motif serta perasaan. Cara ketika jawaban diberikan, baik itu nada, suara, ekspresi wajah, keraguan, dan lain-lainnya, dapat mengungkapkan informasi yang disembunyikan oleh jawaban tertulis. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan. Bahkan, mungkin tidak berbentuk pertanyaan yang eksplisit. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas. Juga menjadi daftar pengecek atau checklist. Apakah aspek-aspek yang relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Berikutnya adalah cara pengambilan data dengan observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Tujuan observasi adalah mendeskripsikan objek yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas,
dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Cara pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, ataupun gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Berikutnya adalah cara pengambilan data dengan angket atau kuesioner. Cara ini adalah suatu cara pengumpulan data secara tidak langsung. Peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut sebagai angket, berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden sesuai dengan persepsinya. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek peneliti untuk menjawab. Sementara itu, kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Seiring dengan perkembangan, beberapa peneliti saat ini juga menerapkan metode kuesioner yang memiliki bentuk semi terbuka. Dalam bentuk ini, pilihan jawaban telah diberikan oleh peneliti. Namun, objek penelitian tetap diberi kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kemauan mereka. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Keuntungan dari kuesioner diantaranya adalah pertanyaan yang akan diajukan pada responden dapat distandarkan, bisa tepat dan seragam jawabannya. Maaf, yang dimaksud seragam bukan jawabannya tetapi pertanyaannya. Jawabannya bisa berbeda-beda tergantung dari persepsi dari responden. Nah, responden dapat menjawab kuesioner pada waktu luangnya. Ini keuntungan yang lain. Jadi responden dapat menjawab kuesioner pada waktu luangnya. Kemudian keuntungan berikutnya adalah pertanyaan yang diajukan dapat dipikirkan terlebih dahulu oleh responden sehingga jawabannya dapat dipercaya dengan jawaban yang secara langsung dengan jawaban lisan. Yang terakhir adalah studi dokumen atau pustaka. Metode pengumpulan data ini tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis suatu objek, serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yakni dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya autobiografi. Sedangkan dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain.
Adapun kelebihan studi dokumentasi yaitu untuk subjek penelitian yang sulit, studi dokumentasi dapat memberikan jalan untuk melakukan penelitian. Yang kedua, karena studi dokumentasi tidak dilakukan secara langsung dengan orang, maka data yang diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti atau pengumpulan data. Analisisnya longitudinal, menjangkau jauh ke masa lalu. Dengan dokumen-dokumen yang tersedia, teknik ini memungkinkan untuk mengambil sampel yang lebih besar, karena biaya yang diperlukan relatif kecil. Tapi, kekurangan dari studi dokumentasi juga ada. Dokumen yang dibuat tidak untuk keperluan penelitian, sehingga sangat dimungkinkan tidak lengkap, karena tujuan penulisan dokumen berbeda dengan tujuan penelitian. Dokumen yang ada biasanya tersedia secara selektif. Artinya, tidak semua dokumen dipelihara untuk dibaca ulang oleh orang lain. Yang berikutnya, kelemahannya adalah formatnya tidak baku. Nah, sejalan dengan maksud dan tujuan penulisan dokumen yang berbeda dengan tujuan penelitian, maka formatnya juga dapat bermacam-macam, sehingga hal ini bisa mempersulit pengumpulan data. Perlu teknik keterampilan dari pengumpul data untuk bisa memilah dan mengkategorikan data-data yang ada dalam dokumen itu sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian.